Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Penyembahanku, oh kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan sedang melawat saudara, mencari saudara, memperhatikan saudara dengan firman-Nya dan kasih-Nya. Saat ini kita sama-sama akan belajar, yaitu teladan kasih Yesus yang sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Itu terambil dari Yohanes 3, 16-17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi wajib kita pun menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Yang kita belajar sama-sama dari teladan kehidupan Yesus ini, saudara-saudaraku, adalah kasih yang mau berkorban. Dia sudah korbankan dirinya di kayu salib. Dia bayar lunas semua hutang dosa kita. Dan dia juga ingin supaya kita yang percaya pada Dia, kita juga mau berkorban. Kita mau menyerahkan nyawa dalam tanda petik saudaraku sekalian. Dengan sikap dan teladan kehidupan, yaitu memperhatikan, menolong, mengasihi, mengulurkan tangan dalam bentuk apa saja buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau belajar sama-sama. Ada 3 orang yang kita perlu belajar dari firman Tuhan. Yang pertama saudara, yaitu hidup tanpa pamrih. Itu disebut wanita Sunem ini ketika melihat Elisa datang ke Sunem dari Dotan, dan habis dia mengajar terus pulang, lalu dia tergerak membuat kamar atas untuk dia dan hambanya. Dan mereka bisa tinggal di situ beristirahat, lalu kemudian mereka pulang ke kota Dotan. Nah, melihat itu, lalu Elisa berkata, coba katakan, sesungguhnya engkau telah bersusah payah seperti ini untuk kami. Apakah yang akan kami perbuat? Jadi maksud Elisa ini begini, kamu sudah lakukan sesuatu menolong kami. Apa yang kami bisa bantu engkau? Adakah yang kami bicarakan pada raja atau tentara? Pada saat itu saudara, Nabi Tuhan itu sangat dihargai, dihormati. Jadi maksud Elisa, kalau kamu punya masalah dengan raja, dengan tentara, dengan hukum apapun, saya bisa bantu. Tapi perempuan itu berkata, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain, saya lakukan ini tanpa pamrih. Saya tidak minta balasan. Saya tidak ingin apa yang saya lakukan lalu kemudian saya tunggu balasan. Sama sekali tidak. Saya lakukan ini dengan tulus. Jadi sini kita lihat saudara, memberi kasih dan perhatian itu bukan soal bagaimana kita lakukan besar atau kecil, tetapi bagaimana kita lakukan dengan tulus tanpa pamrih, tidak ingin balasan. Sekalipun orang tidak balas, jangan kecewa, karena Bapa di surga akan membalas seperti wanita ini. Pada akhirnya tahun depan Elisa berkata dia akan mendapat seorang anak laki-laki. Contoh yang kedua saudara, kita belajar sama-sama, yaitu dari wanita Sarfat. Ketika Elia sampai di Sarfat, dia bilang, berikan aku air
Lalu wanita itu akan pergi, berikan juga aku roti. Jadi perempuan ini berkata, Tuhan, saya tidak punya apa-apa lagi. Demi Tuhan yang hidup, saya hanya punya minyak sedikit, tepung sedikit. Tetapi saya akan buat itu, saya bagi 2 dengan anak saya. Lalu kemudian kami akan mati karena tidak punya apa-apa lagi. Tapi Elia berkata kepada dia, pergilah, buat itu buat aku, buat kamu, kemudian buat anakmu. Minyak dan tepung sedikit ini tidak akan habis sampai pada waktu yang berkelimpahan. Dan wanita ini pergi melakukan persis seperti yang dilakukan Elia. Artinya apa, saudara? Kalau banyak mungkin orang bisa memberi. Kalau kaya orang bisa membeli. Biasanya orang memberi dari sisa. Atau kalau dia tidak perlu lagi. Tapi kalau tidak punya apa-apa, tinggal ini saja, banyak kita tidak bisa berkorban, saudara. Tapi wanita ini mau berkorban. Dia buat dulu buat Elia. Dia buat dirinya, buat anaknya, dan itu terus mereka dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib. Dan di sini dia mau berkorban. Kasih itu berkorban. Yang terakhir, saudara, contoh, ada seorang anak dara yang dibawa sebagai tawanan perang. Mestinya cukup alasan dia kecewa, marah. Dia tinggal di rumah Naaman, panglima perang terhormat, penuh kemuliaan. Tapi karena dia lihat Naaman kusta, hatinya ini punya beban. Jadi gelap di rumah tangga itu, dia bawa terang, bawa penghiburan, bawa harapan, bawa damai. Dan Naaman pergi ke Israel. Kemudian saudara, dia celupkan diri di sungai Yordan dan kemudian dia sembuh total. Jadi dari 3 orang ini kita belajar memberi kasih dan perhatian tanpa pamrih, memberi kasih dan pertolongan, mau berkorban, memberi kasih dan kuasa, yaitu jadi terang, bawa damai, perhatian, kasih, sehingga orang yang lemah dikuatkan, orang yang sakit dihiburkan, orang yang membutuhkan pertolongan. Pada saat itu, saudara, mereka dapat kekuatan karena tangan terulur, karena terang dalam kehidupan saya dan saudara, bawa dampak buat orang lain, sehingga orang lain kemudian sembuh, orang lain dikuatkan, orang lain dihiburkan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kalau ada saudara-saudara kami yang di dalam masalah dan persoalan, kami mohon ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk menolong, untuk bisa mereka keluar dari persoalan, mereka ditolong dan disembuhkan. Dan ajar kami Tuhan, dalam kasih itu ada tindakan. Kami mau, tolong kami supaya kami mau berkorban untuk orang yang memerlukan, agar kami bisa memberi tanpa pamrih, dan kami juga bisa terus bawa terang dimanapun kegelapan berada, sehingga lewat hidup kami orang melihat Yesus yang penuh damai, penuh kasih, peduli dan perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.